bilang apa? Bilang orang rakyat Yahudi. Wah, Saul beratus-ratus kali perang, tapi Daud berlaksa-laksa. Dengar dulu, apakah itu bukan kebenaran? Kau bantah itu firman Tuhan itu. Karena orang yang menuntut rekam jejak, makanya kita buka. Dengar dulu, saya nggak mempengaruhi Anda. Buktinya si Rocky Gerung aja melihat dia bangsat. Kau bantah itu Rocky Gerung, jangan bantah saya, bukan saya yang mengatakan itu. Tapi kalau mau rekam jejak, mari kita lihat. Sudah 2 kali jadi gubernur, sudah 2 begini, itu kan menurut dia. Umpama contoh kita kan di sini adalah multi itu, ada yang dari Ganjar, dari itu maksud saya. Sehingga kita digiring mau mengarahkan ke Prabowo. Tentunya ada teman-teman di sini yang tidak, tapi kan, mereka tidak dulu, argumentasi. Jangan salah Anda. Saya kan bicara apa? Mana yang lebih benar? Sebab semuanya nggak ada yang benar. Saya beritahu Anda. Tapi bagaimana mana yang lebih benar? Saya nggak mengarang-arang. Nah, kalau bicara kebenaran, itu ada patokannya Pak Teddy. Saya nggak memaksa Anda. Emangnya saya bisa memaksa Anda suruh pilih Prabowo? Nggak bisa. Silakan pilih sendiri. Cuman kebenaran apa yang ditampilkan oleh Prabowo? Kebenaran apa yang ditampilkan Anies? Kebenaran apa yang ditampilkan oleh Ganjar? Si Rocky Gerung aja yang akalnya sehat dibilang Ganjar itu bangsat kok. Anda masih bela dia. Jadi kayak zaman batu itu. Begitu caranya. Kita nggak berani lagi pakai digital. Dan saya cerita. Iya. Saya udah memilih kemarin di New York, udah selesai lah. Ya narasinya cellphone itu nggak boleh dibawa. Itulah aturan mainnya, ada rule of the game-nya, udah nanti ada kebocor. Di sini saya mau kesimpulkan bahwa saya kalau dengar penjelasan Pak Tobing masalah Pancasila, saya angkatlah jempol 5 jempol lah, itu udah benar-benar perfect sempurna. Saya tidak akan adu argumentasi. Tapi kalau Pak Tobing sudah ke ranah politik, untuk membenarkan seseorang, mulai situ saya ada perlawanan sedikit dan saya tidak akan membenarkan. Ya, yang penting sudah masuk politik. Tapi kalau Pak Tobing mau giring kita ke narasi inilah itulah, karena kita ini pengalaman dari berorganisasi sipil bukan di militer. Ya. Narasi apa? Narasi yang seperti apa Pak Teddy? Narasi yang seperti apa? Saya paling segani, nggak ada yang melewati. Harus belajar strategi nasional, harus sebagai pendidik. Ya, selalu saya definisikan Pak Tobing sebagai pendidik. Tetapi kalau kita saya bilang tadi karena politik, mari kita coba kan argumentasikan itu kita masing-masing. Nah, kita menjadi sehat gitu. Itu pemahaman saya. Seperti saya bilang, ini Pastor Paul Sang ini sulit dia mau menghentar saya ke narasi-narasi, menggiring saya ke narasi-narasi apapun, kecuali dia berbicara teologi tentang kebenaran baru itu juga saya akan 100% itu karena kebenaran itu adalah itu pemahaman saya ke situ gitu. Jangan lagi di itu lain, diplesetkan lain, itu maksud saya ya. Iya, narasi yang mana? Narasi yang mana yang menggiring Anda ke tempat kesesatan yang mana? Umpama contoh kita kan di sini adalah multi itu, ada yang dari Ganjar, dari itu maksud saya. Sehingga kita digiring mau mengarahkan ke Prabowo. Tentunya ada teman-teman di sini yang tidak, tapi mereka tidak dulu, argumentasi. Jangan salah Anda. Saya kan bicara apa? Mana yang lebih benar? Sebab semuanya nggak ada yang benar. Saya beritahu Anda. Tapi bagaimana mana yang lebih benar? Saya nggak mengarang-arang. Nah, kalau bicara kebenaran, itu ada patokannya Pak Teddy. Saya nggak memaksa Anda. Emangnya saya bisa memaksa Anda suruh pilih Prabowo? Nggak bisa. Silakan pilih sendiri. Cuman kebenaran apa yang ditampilkan oleh Prabowo? Kebenaran apa yang ditampilkan Anies? Kebenaran apa yang ditampilkan oleh Ganjar?
Si Rocky Gerung aja yang akalnya sehat dibilang Ganjar itu bangsat kok. Anda masih bela dia. Anda tanya sama Rocky Gerung. Bukan karena si Rocky Gerung lebih memojok. Oh jangan, aku Iya. tidak mengantar Anda supaya ikut saya. Enggak. Itu is not a leadership. Kepemimpinan itu tidak Begini bisa Pak, dipaksa. Apa? begini Apa? ada narasi-narasi. Contoh narasi, bukan itu. Saya nggak mau bilang nama ini. Umpamanya rekam jejaknya gitu. Kerja itu kan Loh. yang bagus. Jangan bilang ini Ganjar begini. Bukan. Ada orang punya rekam cerita, banyak orang menarasikan. Oh si Obama ini 12 tahun jadi senator, ini jadi ini, umur begini jadi presiden, si A begini pengalamannya ini dari kongresmen jadi ini. Begitu juga di Eropa, di Amerika. Itu kan kemampuan kita membuat argumentasi supaya mendukung orang yang berpengalaman begitu kan. Tapi saya tidak mau bawa hentar ke situ gitu. Oke. Tapi Oke. kemudian Sekarang gini. Tuntutan dari partai-partai. Dengar dulu. Tuntutan dari partai-partai ini dengar nggak Anda? Si Andian Apitupulu. Oh, Ganjar itu udah hebat. Rekam jejaknya begini-begini. Siapa ini? Si Gibran ini bocil. Rekam jejaknya begini-begini. Mereka kok yang minta ditunjukkan rekam jejaknya. Ya kita tunjukkan lah. It's not what I want. Ya, tapi dia yang mengatakan gitu. Datang Jokowi. Ya kan? Si Gibran bisa kerja apa? Kan dia memuka rekam jejak. Bukankah rekam jejak yang dipilih sama dia? Saya malah memberitakan nama dia. Pengalaman itu bukan guru terbaik. Ya, tapi patokan standar apa? Saya buka Bible kan. Daud itu pengalaman nggak perang. Nggak pengalaman. Ketika Saul berhadapan dengan Goliat, abang-abangnya juga panglima-panglimanya si Saul, Daud hanya membawa makan siang untuk abang-abangnya. Dia lihat kok ada Goliat. Kenapa si Saul ini beratus-ratus kali perang? Dia bilang, izinkan saya untuk menghadapi dia. Diketawain. Jadi pengalaman bukan guru terbaik, Pak Teddy. Tidak. Ya, itu buktinya. Dikasih pedang dibuangnya, dikasih tameng dibuangnya, dikasih tombak dibuangnya. Nah, kalau orang walaupun rekam jejaknya nggak dipamerkan, dia yakin Tuhan ada di dalam dia yakin dia bisa pecah, mencahkan si Goliat, mengalahkan Goliat. Itu yang mau saya sampaikan, kebenaran itulah. Anda belajar nggak? Buktikan si Daud pernah perang. Enggak. Makanya si Saul cemburu sama dia. Ya kan? Si Saul bilang apa? Bilang orang rakyat Yahudi. Wah, Saul beratus-ratus kali perang, tapi Daud berlaksa-laksa. Dengar dulu, apakah itu bukan kebenaran? Kau bantah itu firman Tuhan itu. Karena orang yang menuntut rekam jejak, makanya kita buka. Dengar dulu, saya nggak mempengaruhi Anda. Buktinya si Rocky Gerung aja melihat dia bangsat. Kalau bantah itu Rocky Gerung, jangan bantah saya. Bukan saya mengatakan itu. Tapi kalau mau rekam jejak, mari kita lihat. Sudah 2 kali jadi gubernur, sudah 2 begini. Itu kan menurut dia. Dia menyalahkan si bocil ini. Bocah ingusan lah apa. Tapi buktinya debat kalah kok. Si Mahfud itu yang udah profesor itu. Jadi Pak Teddy, saya hanya apa standar patokan Anda menentukan? Enggak, bukan itu. Jadi inilah saya bilang konflik paradigma. Paradigma menurut endasnya Pak Teddy. Atau paradigma menurut endasku. Tapi saya nggak mau. Menurut saya ada patokan yang dijadikan standar. Saya beritahu. Sekarang lah Pancasila. Ada bilang prinsip. Ada bilang pilar. Sejak kapan muncul definisi pilar? Sejak kapan terminologi pilar? Cobalah, sejak zaman Bung Karno dulu nggak ada mengatakan Pancasila itu adalah pilar. Undang-undang dasar ada pilar. Tapi sudah terkooptasi kan manusia semua. Barusan saya berantem di tempat Pak Heri. Padahal konstitusi tidak setuju. Baca keputusan MK.
Tidak boleh dikatakan pilar. Coba, tapi orang masih lagi. Karena yang menciptakan itu, itulah Pak almarhum Taufik Kemas. Jadi kita ini bicara Pak Teddy, bukan melihat, yang dilihat tuh siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan, termasuk Pak Teddy. Sekarang rekam jejak. Karena mereka yang menuntut itu harus tahu rekam jejaknya katanya. Loh, bukan saya loh, bacalah, ikutin. Jadi jangan nggak diikutin, ikutin. Nah, kita Pak bongkar Tobing, lah. Kalau Ada Surya Prabowo ini orang baru nih Pak Tobing. Kasih bicara Pak Tobing.